Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin yang mengikuti praktikum teknik manufaktur 2 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang pembuatan atau pengelasan pada benda kerja. Saya menggunakan video kreatif untuk benda kerja. Saya menggunakan kayu dengan tebal spesimen atau tebal kayunya sebesar 8 mm dengan panjang sebesar 15 cm atau 150 mm. Kemudian untuk penjepit pada elektrodanya ada tang. Kemudian elektroda saya menggunakan spidol, dan pembersih pada benda kerja ketika sudah pengelasan menggunakan kuas. Langsung saja, inilah dia tahapan-tahapan pada pengelasan. Inilah dia cara untuk pengelasan atau simulasi pengelasan. Nah, di sini ada satu lagi alat yang digunakan adalah palu untuk membersihkan terak yang masih menempel pada benda kerja. Langsung saja pada langkah pertama atau tahapan pertama, yaitu siapkan spesimen benda kerja dengan menggunakan sudut sebesar 45 dengan root gap sebesar 2,6 mm, sekitar segini. Nah, kemudian pasang elektroda pada tang. Ini adalah proses root gap atau langkah pertama, yaitu awalan pada pengelasan atau sambungan ini. Inilah cara root gap sebagai berikut. Pengelasan pada tengah-tengah atau dalam pergerakan las, dia bisa maju mundur atau pergerakannya turun naik. Inilah pergerakannya dalam root pass. Pada pembuatan root pass ini atau tahap pertama pengelasan atau penyambungan ini menggunakan polaritas DCEN atau direct current elektroda negatif. Nah, dalam catatan pada root pass ini, jika jarak elektroda itu jangan terlalu jauh dengan permukaan pengelasan atau si benda kerjanya, karena jika terlalu jauh maka penembusan si elektroda kepada si benda kerja ini tidak akan maksimal. Jika pengelasan sampai tembus sampai bawah terdapat terak, maka gunakan palu untuk membersihkannya. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu filler atau pengisian pada benda kerja. Pada filler ini dia menggunakan polaritas DCEP atau direct current electroda polarity. Inilah prosesnya. Pergerakan pahat bisa menggunakan gerakan sabit atau kiri kanan. Inilah prosesnya. Dalam pilar ini harus terisi penuh pada benda kerja. Apabila di sekitaran benda kerja terdapat terak-terak atau sisa percikan-percikan dari pengelasan, maka kita bersihkan dengan kuas. Kemudian pada tahapan terakhir, yaitu capping, di mana capping ini adalah penutupan pada si benda kerja atau pengelasannya. Dalam capping ini menggunakan polaritas DCEF, sama halnya dengan filler, yaitu direct current electroda polarity. Inilah tahapannya atau pelaksanaannya. Si elektroda menggunakan gerakan zigzag sampai elektrodanya ini menutupi daerah pada pengelasan pada kampuh V ini. Berikut adalah prosesnya.
Bila pada proses ini terdapat terak atau sparter-sparter yang menempel pada benda kerja, maka menggunakan kuas ini sebagai pembersih pada benda kerja yang sudah kita las. Maka beginilah bentuk dari video kreatif menggunakan spesimen benda kerja, yaitu kayu. Itulah adalah tahapan-tahapan dari pengelasan menggunakan video kreatif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.